menjadikan siang dan malam adalah bukti kekuasaannya. Allah ciptakan siang dan malam dengan kasih sayangnya, di mana cahaya Allah karuniakan untuk manusia, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil kepada hamba-hambanya. Maka beruntunglah di antara teman-teman yang masih dikaruniai mata untuk bisa melihat indahnya alam semesta ini. Banyak karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua dan kepada teman-teman kita yang diberikan karunia oleh Allah dan sekaligus ujian yang disabilitas visual. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan cahaya di dalam dadanya sehingga bisa melihat kebenaran, keindahan di dalam kalbunya. Dan kita sebagai manusia yang telah diberikan kenikmatan penglihatan, kita lebih bersyukur dan kita lebih sibuk bagaimana caranya qalbu ini bercahaya. Dengan cara apa qalbu ini bercahaya? Yaitu dengan ilmu. Siapapun yang berilmu pasti dia akan merasakan keindahan hidup ini. Karena hakikatnya ilmu adalah cahaya, nur yang Allah ucapkan ke dalam setiap hamba-hambanya yang menuntut ilmu. Apalagi teman-teman sebagai penghafal Al-Quran mempunyai keunggulan di mata Allah. Teman-teman para hafiz Al-Quran adalah keluarganya Allah. Dia yang berhasil istiqomah bersama Al-Quran, dia adalah keluarganya Allah. Maka derajat inilah yang harus dikejar oleh para penghafal Al-Quran, yaitu adalah menjadi kekasih Allah, keluarganya Allah. Teman-teman, kita belajar ketika antum dalam satu keluarga, tentunya antum akan menemukan permasalahan. Tetapi permasalahan itu adalah sejauh mana kita menyikapi, sejauh itu pula kita memiliki pengetahuan tentang masalah tersebut. Jadi dalam kehidupan ini pun sama. Ketika teman-teman memiliki persoalan hidup, memiliki masalah dalam hidup, maka ketika teman-teman semakin tahu ilmunya, maka semakin teman-teman mudah sekali melewati ujian yang telah Allah berikan. Selama manusia itu mau belajar, pribadi seorang muslim, Ustaz mau nanya, apakah Rasulullah banyak masalah? Banyak persoalan hidup? Banyak karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah? Kira-kira Rasulullah SAW fokus pada karunia atau masalah? Karunia. Ketika kita fokus kepada karunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melewati segala rintangan. Cirinya apa? Boleh jadi masalah sama, beban sama, bahkan lebih perih, tetapi sikap yang membedakan. Bagi para penuntut ilmu, pribadi seorang muslim dalam menyikapi sebuah masalah, Allah tentramkan kalbunya untuk menghadapi masalah itu. Pusing lumrah, takut lumrah, tapi anehnya hati ini tidak gentar. Dan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat
pecundang. Itulah perbedaannya. Nah, karena itu teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita bagi siapapun yang senantiasa saat ini, baik itu teman-teman yang menyimak melalui live streaming, yang sedang sedang ada dalam masalah. Allah berikan kekuatan kita dan Allah berikan ketentraman qalb kita untuk bisa menyikapi masalah itu dengan baik. Karena pribadi seorang muslim adalah dia fokus pada karunia, bukan pada masalah. Ketika teman-teman ingin seperti Rasulullah dan para sahabat, maka ikutilah cara-cara Rasul dan para sahabat dalam gaya hidupnya. Kali ini kita akan coba untuk menteladani teman-teman dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah di antara orang-orang yang gemar beribadah malam. Nama aslinya adalah Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Abu Bakar Ibnu Thahir berkata, Syafi'i membagi malam harinya menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama digunakan untuk menulis. Bagian yang kedua untuk sholat. Dan bagian yang ketiga adalah untuk tidur. Di bulan Ramadan, ia menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Husain Al-Karabasi berkata, ketika aku bermalam di tempat Syafi'i, aku mendapati ia sholat di sepertiga malam terakhir. Ia tidak membaca lebih dari 50 ayat atau 100 ayat. Setiap kali ia melewati ayat rahmat, maka ia berdoa memohon rahmat. Dan di setiap kali ia melewati ayat siksa tentang neraka, tentang siksaan, maka ia memohon perlindungan dari siksa, seolah-olah ia menyatukan harapan dan rasa takut. Inilah hafiz Al-Quran yang teman-teman harus kejar derajat ini. Ketika kita lihat dari kebiasaan para rasul dan para sahabat, para tabi'in, gayanya berbeda-beda dalam melewati malam, dalam menghiasi malamnya. Ternyata energi dan kekuatan para sahabat, para rasul, para tabi'in, para ulama, yaitu adalah malam hari. Ketika malam, orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa merindukan kasih sayang Allah, merindukan rahmat Allah, menikmati indahnya kehidupan, ternyata para ulama dan para tabi'in dan para sahabat, juga para rasul, yaitu adalah mencarinya di malam hari. Teman-teman, guru pernah berpesan kepada kami waktu kami belajar di pesantren, kalau kita ingin mencari dosa, menemukan dosa kita, itu jangan di siang hari, yaitu adalah di malam hari. Sama saja ketika kita ingin mendengarkan atau kita sedang mencari jam yang hilang, ketika kita ingin cepat menemukan jam yang hilang, maka carilah di malam hari, bukan di siang hari. Karena apa? Di malam hari sunyi, di siang hari ramai, sehingga detik jam tersebut tidak terdengar.
Tetapi kalau malam hari, maka mungkin ketika teman-teman di rumah pernah ya mendengar jam seperti itu ya, sunyi rasanya. Tapi ketika jam, tapi ketika siang hari, fokus kita berbeda. Fokus kita kadang kepada makhluk. Karena itu, teman-teman, wahai para penghafal Al-Quran, para pecinta surga, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta karunia untuk bisa menikmati malam. Karena malam ini adalah malam yang kemudian janji Allah akan berikan sakinah kepada kalbu bagi siapapun yang malamnya benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dirahmati Allah, ketika Ustaz membaca para sahabat, para tabi'in, bagaimana cara melewati malam-malamnya, malu rasanya, ingin rasanya, rindu rasanya, ingin bersama mereka. Sepertinya indah sekali teman-teman. Ada yang terbunuh ketika ia sholat malam. Ada yang dia menangis sampai matanya hampir buta. Ada yang kemudian sedikit-sedikit pingsan. Sedikit-sedikit pingsan. Karena diperlihatkan oleh Allah, disikap hijab, sehingga para sahabat melihat benar-benar karunia Allah dan kebesaran Allah, sehingga saking dahsyatnya karunia Allah dan kebesaran Allah, para sahabat itu tidak kuat melihat dan merasakan keindahan itu, sehingga terpingsan. Dan ada juga yang meninggal dunia dalam keadaan kurus, yang dimana siangnya untuk puasa, malamnya untuk beribadah. Sampai ketika meninggal dunia, bukan hanya manusia yang menangisi, tapi jin juga menangisi. Teman-teman, indah rasanya ketika kita mampu seperti mereka. Kelak teman-teman akan merindukan suasana malam. Kadang manusia itu diberikan cobaan dulu, diberikan godaan dulu, diberikan beban dulu, baru kerasa kebesaran Allahnya. Tapi nauzubillah min dzalik. Semoga tanpa itu kita bisa merasakan kebesaran Allah. Tanpa kita dikasih beban, tanpa kita dikasih ujian, tetap stay. Qalbu ini hanya untuk Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita mempelajari atau coba mengikuti para sahabat-sahabat Rasul, para tabi'in, ketika malam harinya, maka teman-teman akan menemukan, oh ini ternyata kunci ketenangan mereka. Hidup mereka sederhana. Hidup mereka merasa cukup. Hidup mereka tidak neko-neko. Dia lebih fokus mempersiapkan. Mereka lebih fokus mempersiapkan kehidupan yang kekal, yaitu adalah di akhirat daripada kebahagiaan dunia. Tetapi dengan mereka mengejar akhirat, anehnya dunia terus mengikutinya. Kebahagiaan dunia ia dapatkan, tetapi siapapun yang kebahagiaan dunia yang dikejar, ia semakin lelah, semakin letih, semakin sedih, semakin melangsa, semakin terparah-rubuh. Sehingga apa? Habis waktu sampai ajal menjemput, dia tidak punya amal, dia tidak punya
kekuatan, dia tidak punya sandaran, dia tidak punya pembela. Karena apa? Salah orientasi. Jadi teman-teman para penghafal Al-Quran, mulai sekarang mulai pikirkan untuk masa depan teman-teman. Kira-kira teman-teman untuk apa? Apakah hanya sekedar hidup, terus bekerja, punya istri, punya anak, terus kemudian capek, ngasih uang, jajan, bisa makan di banyak tempat wisata, bersenang-senang, berselfie ria, pamer Instagram, pamer upload dan Facebook, pamer vlog dan sebagainya, dan kemudian tidak ada makna apapun sehingga teman-teman benar merasakan kering. Teman-teman merasakan hati ini tuh gak ada makna, gak merasakan makna tentang hidup, melainkan teman-teman hanya lelah di dunia. Sampai-sampai kita termasuk golongan orang-orang yang dikerjain dunia. Para penghafal Al-Quran mempunyai dunianya sendiri. Para hafiz Al-Quran punya dunianya sendiri. Kebahagiaan penghafal Al-Quran, para hafiz Al-Quran, yaitu adalah ketika bersama Al-Quran, bukan bersama makhluk. Adapun ketika bersama makhluk, dia hanya hablum minan nas, dan itu perintah Allah, supaya kita tidak melupakan sunatullah. Tetapi prioritas utama yaitu adalah dia bersama Al-Quran. Kerjanya dia adalah menjaga Al-Quran. Rezekinya dia sudah diatur oleh Allah, sudah dibimbing oleh Allah, dan berbeda-beda makom, berbeda-beda jalan rezekinya. Yang mungkin nanti Allah kasih ilham antum, tiba-tiba dimudahkan oleh Allah antum untuk punya usaha. Tiba-tiba Allah mudahkan antum untuk menjadi tempat dakwah, yang dimana tempat dakwah itu sekaligus ada rezeki di sana. Mudah bagi Allah, wahai para penghafal Al-Quran. Maka karena itu jangan bimbang, jangan galau dengan janji Allah. Janji Allah pasti tepat dan ditepati oleh Allah. Asalkan apa? Kita yakin, sebenar-benar yakin. Proyeknya penghafal Al-Quran, proyeknya hafiz Al-Quran, yaitu menjaga Al-Quran, memurnikan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Dan carilah tempat-tempat terbaik, sehingga di sana pasti ada rezeki. Allah ciptakan lambung, pasti ada isinya. Asalkan antum semua mau menjadi yang terbaik dalam kehidupan ini, pasti ada rezekinya. Orientasi penghafal Al-Quran, para hafiz Al-Quran, dan para santri secara umumnya bukan perut, tetapi melainkan orientasi antum adalah bagaimana caranya Islam berjaya di muka bumi ini dan terus terjaga kemurniannya, dan tetap antum menjadi para pelindung, para tentara Allah yang melindungi para ulama yang sedang berdakwah. Wahai anak-anak muda, bumi ini sudah terlalu tua. Kejarlah Allah, kejarlah ridho Allah, minta pertolongan Allah, minta bimbingan, minta dijaga benar-benar, dan minta diberi rezeki yang benar-benar rezeki yang Allah sukai. Buat apa banyak rezeki ketika Allah Subhanahu wa taala enggak cinta sama kita? Banyak rezeki, banyak hal yang kita nikmati, tetapi Allah murka sama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak suka dengan gaya hidup kita. Mulai dari sekarang teman-teman, kita tata hidup kita. Mulai kita pikirkan tentang orientasi kita menjadi penghafal Al-Quran sebenarnya mau apa. Kalau teman-teman hanya ingin menjadi karyawan, yalah, mohon maaf, tanpa ingin merendahkan siapapun, tanpa ingin menyinggung siapapun. Nah, para sarjana sekarang ngantri mencari kerja.
Tapi aneh, perusahaan sulit, katanya sulit mencari karyawan, gitu. Jadi tidak sinkron. Data perusahaan sulit mencari para pegawai, tetapi di HRD numpuk surat lamaran. Ternyata apa teman-teman? Perusahaan juga sedang mencari orang-orang yang benar-benar berakhlakul karimah, yang loyalitasnya bagus, yang bukan hanya sekedar cerdas, tetapi dia benar-benar punya kepribadian yang baik. Jadi teman-teman, kalau hanya sekedar mencari pekerjaan dan ingin bekerja di perusahaan, banyak. Cuma tinggal kalian mau alatnya bagus atau enggak. Tetapi ada proyek yang benar-benar proyek teman-teman, yang saat ini sedang populer. Maha proyek dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah menjaga Al-Qur'an. Tapi Ustaz, saya tidak mau zalim, saya ingin bekerja, saya ingin menjadi seperti orang-orang, karena orang tua malu pasti kalau saya udah lulus pesantren nggak kerja. Pesantren itu bukan pencetak karyawan hadirin, tapi pesantren adalah pencetak para ulama yang siap dengan dakwah, yang siap dengan segala upaya. Bagaimana caranya Islam dan umat Islam berjaya. Berarti penghafal Quran gak boleh kerja, bukan gak boleh kerja, tapi ada cara lain untuk meraih rezeki, yang kemudian rezeki itu lebih Allah sukai. Sebagai para penghafal Al-Quran, dia menjaga Al-Quran, dia dakwah, dan di sana ada rezekinya. Jangan takut, jangan khawatir. Burung saja dikasih rezeki asal mau gerak. Yang membedakan kita dengan burung itu apa? Akal. Tapi burung kadang lebih cerdas daripada manusia. Apa yang membedakan? Kualitas tawakal. Ada sedikit akal, tawakal gitu ya. Tawakalnya makhluk-makhluk Allah seperti burung dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Mereka tawakalnya keren banget teman-teman. Maka coba belajar dari burung. Dia tawakal bukan berarti berdiam diri. Dia tetap mengepakkan sayapnya dan dia selalu riang di alam yang bebas, yang kemudian dia banyak saingan, tapi tetap rezeki Allah Subhanahu wa taala sampai pada waktunya. Tapi Ustaz, jadi orang miskin itu berat. Padahal Rasulullah SAW, aku dan orang miskin itu seperti ini, sangat dekat. Apakah kurang engkau dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Teman-teman, banyaklah membaca, banyaklah mentadabburi Al-Quran, dan banyaklah belajar mentafakuri kisah-kisah para sahabat, para rasul, dan juga para ulama, para tabi'in. Maka antum akan menemukan inspirasi hakikat terbaik dalam kehidupan. Dan antum akan menemukan apa yang harus antum lakukan dalam kehidupan. Hidup ini ibaratkan roda teman-teman. Ada yang sudah sampai atas, dia masih di bawah. Terima kasih ya. Yang kemudian ada juga yang masih di pinggir, sebelah kiri, ada juga sebelah kanan, dan sebagainya.
dan kadang berputar yang di atas ke bawah. Sudah kaya teman-teman, sudah banyak dunia yang dia dapatkan dan dia banyak melihat banyak hal, bahkan dia sudah berputar sekeliling dunia, dia sudah keliling dunia, tetapi anehnya mereka lebih ingin menjadi orang yang sederhana, menjadi orang yang biasa-biasa saja. Aneh. Orang yang di bawah pingin di atas. Ketika sudah di atas pingin ke bawah lagi. Pilih mana? Mau pilih jadi orang kaya bisa keliling dunia terus pingin ke bawah, atau pingin orang di bawah-bawah terus gak ngeliat apa-apa tapi terus dia bersyukur? Pingin yang di atas, keliling dunia dulu terus baru tobat gitu ya, nafsu itu. Tapi itu lumrah teman-teman. Tapi jangan memaksakan diri dan jangan sampai melihat orang lain itu lebih wah gitu. Lihat apa adanya tentang kehidupan kita. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala belum takdirkan antum untuk umroh, teruslah berdoa kepada Allah, ya Allah aku rindu padamu ya Allah, aku rindu ingin ke Baitullah, lancarkan rezekiku atau berikanlah aku kesempatan untuk bisa ke Ka'bah dan aku ingin menangis di sana. Ustaz, tapi saya ingin ke Amerika juga, mau ngapain? Gitu. Mau healing Ustaz gitu kan. Katanya di Amerika ada Menara Eiffel gitu kan. Di sini ada Monas. Gitu kan. Tinggal ke Monas. Sama teman-teman. Simpelkan hidupmu sehingga antum tuh akan lebih banyak bersyukur, fokus pada karunia, bukan pada masalah. Yang membuat kita sempit hatinya yaitu kita terlalu banyak mikirin dunia. Nasihat juga dari guru, jangan lama-lama sama dunia, karena lama-kelamaan kita akan buta hatinya. Tapi berlama-lamaanlah dengan akhirat, dengan sholat, dengan zikir, maka kita akan, anehnya qalbi ini akan basah, qalbi ini akan merasakan tentram. Itu keanehan. Masya Allah teman-teman. Ustaz pernah mengajak permainan dengan teman Ustaz untuk tebak-tebakan mobil. Gitu ya. Bro, lihat mobil yang sana pada lewat. Saya tunjuk ya. Mobil yang itu kira-kira yang di dalamnya bahagia atau tidak? Ini kira-kira aja, nggak perlu nebak ya, karena kita bukan orang yang sakti. Gitu ya. Kira-kira aja. Ya bahagia nggak dia punya mobil? Belum tentu. Kok bisa, Den? Siapa tahu sambil nyetir, sambil mikir cicilan. Siapa tahu sambil nyetir dia sedang gundah mengurus istrinya yang sulit dinasehati, atau memikirkan anaknya untuk masa depannya, atau mikirin hutang yang menggunung tinggi demi gengsi. Dan Ustaz langsung ada pemulung tuh gak lewat. Yang di sana, yang pemulung itu kira-kira bahagia atau tidak? Ya enggak lah, capek hidup kayak gitu kan. Belum tentu. Siapa tahu yang pemulung itulah adalah orang yang paling bahagia dan menemukan hakikat hidup, dan tidak terlalu banyak pikiran, tidak terlalu banyak beban, tapi dia tetap terus beribadah kepada Allah sampai pada akhirnya Allah menjemput dan ridho padanya.
dan dia bisa menikmati surga Allah melebihi dia hanya bisa merasakan mobil saja. Berarti kita nggak boleh kaya dong? Boleh, harus kaya, tapi niatnya untuk apa? Kalau kita nggak kuat ketika Allah kasih harta, makanya siapin teman-teman, karena nasib kita nggak siapa tahu. Atau para penghafal Al-Quran dapat bidadari yang kaya raya, anak semata wayang, mempunyai perusahaan di mana-mana, mudah bagi Allah. Yang kemudian antum pada akhirnya dapat amanah yang besar. Kalau antum gak siap, antum akan rusak dengan dunia. Tapi ketika antum sudah melatih mulai dari sekarang, menjaga ibadah antum, membiasakan dengan hal-hal yang baik, dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan antum, ketika antum nanti dikasih amanah, setelah antum selesai pesantren, wisuda, dan antum dikarunia amanah yang besar, antum sudah siap. Antum sudah siap untuk menghadapi itu semua. Keren ya teman-teman? Ayo banyak doa Kak. Kita nggak tahu nih. Sekarang aja kita bokeh, ya kan? Mau jajan bingung. Ada kata-kata. Sekarang aku tahu. Ternyata aku bukan boros. Hanya uangnya aja yang sedikit. Gitu ya. Iya kan? Ya, ternyata aku sekarang tahu bukan aku yang boros, tetapi uangnya saja yang sedikit. Baik teman-teman, kita bukakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, doa teman-teman. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Jadi pribadi seorang muslim yaitu adalah ketika ia diberikan kemampuan untuk bisa menentukan prioritas hidup. Tempatkan dirimu di tempat yang mulia. Tempatkan dirimu di tempat yang mulia. Meskipun hidupmu sederhana, tetapi antum mulia itu lebih baik daripada antum kaya, banyak yang dinikmati, tetapi antum resah hati dan antum hina di dalam dunia. Baik teman-teman, mari kita tutup dengan ikhfatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.